Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kembali lagi dengan video Battle Complexion ya. Kali ini adalah cushion dari Skintific. Karena emang kemarin udah banyak yang penasaran juga. Aku akan battle punya aku Skintific biru yang namanya Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Dengan yang terbarunya kemarin nih, udah baru banget aku review Perfect Stay Serum Matte Cushion Foundation. Jadi untuk keduanya ini mirip-mirip ya, cuman warnanya aja yang beda. Tapi kalau dilihat dari namanya, yang satu velvet matte, yang satu lebih ke matte. So, nanti kita akan lihat perbandingannya kayak gimana, karena memang selama ini untuk yang biru ini, dari semua jenis Skintific yang paling aku suka, karena memang sesuai dengan tipe muka kulit aku normal to oily, finishnya dia tidak terlalu glowing, sehingga kalau dipakai sehari-hari pun oil controlnya juga bagus. Aku udah sempat rekomendasikan juga ya, ini di base cushion favorit aku. Kira-kira gimana bedanya sama yang versi matte-nya? Bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini ya. Khususnya buat kamu yang punya tipe normal to oily atau oily kayak aku, wajib tonton sampai habis. Kira-kira nanti mana nih yang lebih recommended buat kalian coba. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga review lengkapnya? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan untuk detail masing-masing cushionnya sebenarnya udah pernah aku review di channel aku ya. Mungkin nanti kalau kamu penasaran akan aku taruh linknya di bawah. Yang pasti mulai dari ingredients-nya dan lain-lain, detailnya, box packaging-nya, bisa tonton di video aku yang udah nge-review lengkap masing-masing cushionnya. Dan sekarang di sini aku akan sedikit bandingkan detail packaging-nya sih sebenarnya kalau dari bentuk dan juga desainnya mirip banget. Cuman beda di warnanya aja, sama-sama metalik, tapi yang matte tuh lebih ke hijau, sedangkan yang velvet lebih ke warna-warna biru seperti ini. Dengan sama-sama ini logo Skintific-nya timbul ya. Untuk shade yang bakal aku pakai ini 02 Ivory, karena memang untuk yang petal tuh yang biru ini aku udah nggak punya, dan waktu itu juga aku lebih match pakai di Ivory-nya. Tapi kemarin memang aku waktu nyoba yang matte cushion-nya ini aku di petal, tapi nanti kita akan lihat aja perbandingan shade ivory kayak gimana, karena menurut aku ivory dari yang matte-nya ini tuh agak lebih ngepink gitu. Untuk detailnya sendiri di bagian belakangnya ini selain ada nama produk dan nama shade, ini juga ada expiry date-nya. Udah gitu masa berlakunya. Jadi walaupun di sini expiry date-nya masih lumayan lama ya, tapi setelah udah dibuka ini cushionnya bisa dipakai maksimal 1 tahun aja. Walaupun kalau cushion misalnya kalian udah cocok sih paling pakai sebulan 2 bulan udah habis ya. Untuk di netonya ini sama-sama di 11 gram, dan kalau dilihat dari klaimnya, keduanya juga sudah non-comedogenic, dermatologically tested. Tapi saya lihat aku untuk yang matte serum cushion foundationnya ini bisa juga untuk acne prone, karena dia non-acnegenic. Untuk yang velvetnya ini aku lupa, mungkin nanti aku akan tulis aja. Yang pasti sih selama ini kalau aku lagi jerawatan, keduanya aman-aman aja sih aku pakai karena tidak memperparah juga. Untuk di bagian dalamnya juga ini sama persis, ada kaca dan juga puff dengan warna menyesuaikan packaging masing-masing ya. Untuk puffnya juga menurut aku sama sih, ini teardrop gini bentuknya, waktu aku pegang juga secara teksturnya empuk. Walaupun memang nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, pas aja sih ukurannya. Nanti langsung akan aku pakai aja mengaplikasikan di wajah aku kayak gimana. So, tanpa berbasa-basi lagi, pastinya aku udah pakai di beda hari, karena waktu itu weekend, aku harus keluar rumah panas-panasan. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Baiklah, langsung aja akan aku pakai untuk kedua cushionnya ya, untuk yang matte di sisi kanan dan velvet matte-nya di sisi kiri wajah aku. Dan by the way ini pencahayaan agak kuning karena memang ini pagi hari, match malahan sama skin tone aku yang kuning langsat. Ya, langsung aja sekarang aku akan pakai di sisi kanan nih untuk matte-nya. Di situ aku tap-tap. Kelihatan coverage-nya tuh dalam beberapa kali tap sudah bisa menyamarkan imperfection wajah aku. Dan ini cahayanya kadang terang, kadang agak meredup ya, karena ya tergantung sinar mataharinya. So, harap maklum. Kalau dilihat sih di situ memang finishnya tuh bukan yang matte banget, dan aku sukanya tuh dia memang kayak natural gitu loh nanti hasilnya. Aku akan kasih tunjuk detailnya. Ini masih aku ratakan ke bagian wajah aku sisi kanan, termasuk untuk di noda-noda yang gelap memang dia kayak perlu di layer gitu biar coveragenya lebih bagus. Jadi ini medium to full coverage ya. Dan sekarang akan sedikit aku cepetin biar durasinya nggak terlalu lama, dan yes, hasilnya kayak gini di muka aku. Ini aku pakai shade yang ivory ya. Menurut aku sih masih bisa masuk di tipe skin tone aku juga.
Dan waktu aku zoom nih, kelihatannya seperti ini bisa menyamarkan imperfection, sedikit menyamarkan pori-pori juga kayak kelihatan lebih smooth. Dan pastinya untuk warnanya, detailnya kayak gini kalau aku bandingin sama leher aku. Walaupun leher aku masih rada lebih kuning ya. Lanjut sekarang untuk yang velvet matte-nya. Aku langsung akan pakai aja di sisi kiri wajahku. Ini tuh sebenarnya puffnya karena sudah ketumpuk-tumpuk ya untuk produknya yang nempel. Jadi kayak kurang maksimal gitu loh dipakainya. Mestinya emang dicuci sih ini biar bisa maksimal aku pakainya di wajah. Dan sama dengan yang tadi, coveragenya juga berangsur bisa nutup imperfection wajah aku. Di situ aku ratakan di bagian-bagian yang ada noda, pastinya akan aku layer ya biar hasilnya nanti bisa sefull yang sebelahnya. Tuh, kalian lihat kan di puffnya itu ada kayak sisa-sisa produk yang lama gitu loh. Sekarang kan aku sedikit lebih cepetin aja, itu pokoknya aku tambahin di area imperfection yang kayak noda gelap gitu, karena memang ada tuh noda-noda bekas jerawat juga. Oke, hasilnya kayak gini di wajah aku. Untuk yang velvet matte-nya memang sedikit lebih glow, tapi bukan yang glowing juga sih. Nih untuk finishnya kanan kirinya seperti ini sebenarnya nggak jauh beda, sama-sama matte natural ya. Tapi matte cushionnya tuh lebih matte menurut aku. Oke, untuk before afternya bisa dilihat sama-sama bisa meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection, jadi ini medium to full coverage, dengan finish sama-sama masih natural. Tuh, noda-noda yang kemerahan, kegelapan sudah tercover. Sebenarnya sih memang finishnya tuh nggak terlalu beda jauh dan memungkinkan untuk tidak set bedak. Cuman di sini aku pengen set aja di T-zone aku ya. Karena memang kebetulan hari ini tuh aku harus pergi seharian, jadi aku harus biar lebih awet walaupun nanti dipakai sampai sore karena aku mau keluar kota nih. Dan aku akan selesaikan makeup aku dulu. Tara, kayak gini untuk hasil makeupnya. Menurut aku sih dua-duanya sama-sama flawless ya. Apalagi tadi sedikit aku set menggunakan Skintific yang loose powdernya. Karena aku memang mau pergi seharian, bener-bener sepanas itu di Jogja ya. Nanti aku ada acara sampai sore. Jadi untuk menjaga biar makeup aku juga nggak gampang lumer. Pokoknya detailnya ikutin aku terus, bakal aku update nanti hasilnya. Oke, aku lupa kasih tunjuk ya tadi setelah selesai mengaplikasikan makeup sudah jam setengah 9 pagi. Dan aku akan mulai the way nih. Langit Jogja beneran sekeren itu hari ini hari Minggu ya. Bener-bener cerah dan ini aku perjalanan keluar kota mau ke Magelang. Itu juga jalanannya tuh alamnya cakep banget. Jadi berusaha aku abadikan aja. Ini aku udah sampai di tempat saudara aku, mau update ya kondisi wajah aku sudah jam 11-an. Jadi ini lagi ada acara keluarga gitu. Aku sih merasa untuk bagian yang velvet matte kayak lebih sedikit glow gitu di sekitaran hidungnya. Kalau aku kasih tunjuk, walaupun sama-sama belum yang lumer banget, kayak masih oke lah ya nih pemakaian sekitar 2 jaman. Dan aku bakal update lagi nanti. Ketiba sudah di rumah aja nih, udah hampir jam 5, jadi pakainya sekitar 8 jaman. Aku akan kasih tunjuk ya, seperti ini kondisi di masker aku. Dia memang agak transfer tapi nggak terlalu banyak kalau untuk yang velvet ataupun matte cushionnya. Dan bakal aku zoom aja, kondisi muka aku di T-zone sudah berminyak. Ini di bagian yang matte-nya ya, menurut aku coveragenya masih ada, bagus. Tapi memang di hidungnya sudah lumayan luntur. Dan ini di bagian velvet matte sama, dia juga sudah luntur di hidungnya. Walaupun bukan yang nggak kelihatan yang belentong-belentong banget gitu. Dan bagian velvet ini, bagian jerawat aku udah agak nampak ya, mohon maaf jangan salfok. Karena memang tadi super keringetan juga, jadi di bagian dagu memang untuk keduanya samar-samar sudah nampak. Cuman di hidung aku sih ini yang paling parah ya, karena udah dipakai 8 jam. Walaupun kayak bukan yang selumer itu banget, cuman sudah berminyak karena udah 8 jam juga. Pas aku swipe juga agak ngegeser. Tapi menurut aku yang bagian matte-nya tuh kayak masih lebih bagus gitu secara penampakannya dibandingkan yang velvetnya. Setelah digeser ya. Tuh, untuk di noda-noda pipi juga keduanya sudah agak pudar sedikit. Tapi overall sih 8 jam kayak gini oke ya, bukan yang kelihatan
luntur banget, paling di hidung aja sih yang sudah berminyak. Di bagian pipinya coveragenya masih aman. Dan kalau aku lihat nih di dahi aku, karena tadi aku juga pakai helm ya, ini bakal aku kasih tunjuk, dia juga luntur. Cuman sebagian masih ada di atas alisnya, baik yang matte ataupun velvet matte-nya. Kalau aku lihat secara oksidasinya sih ini dua-duanya menurut aku minim ya oksidasinya tuh. Nggak kelihatan yang kusam juga di wajah aku setelah dipakai sampai sore. Oke, itu tadi kalian udah lihat aku pakai tes ketahanan sampai lumayan sore dan aku nggak bisa lanjut lagi karena super capek, aku udah kayak mau istirahat. Karena kan itu perjalanan lumayan jauh ya, tadi keluar kota. So, aku nggak bisa bener-bener pakai sampai malam, cuman udah lumayan ya beberapa jam dari pagi. So, aku akan kasih kesimpulannya sekarang setelah melihat hasilnya di wajah aku. Untuk kesamaannya, menurut aku untuk matte-nya ini sama-sama natural ya, nggak ada yang bener-bener dead matte. Tapi kalau dibandingkan, memang untuk yang matte cushion ini lebih matte hasilnya. Coveragenya sama-sama medium to full coverage, buildable, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan aja. Dengan finish yang nggak kelihatan dempul gitu untuk keduanya. Kalaupun aku nggak set pakai bedak, karena aku udah pernah juga tes ketahanan tanpa set bedak ya di videoku yang sebelum ini. So, melihat dari finishnya untuk yang matte ini lebih cenderung untuk oily dan oily skin. Tapi kalau untuk yang velvet matte ini bisa menurut aku all skin type sih. Untuk yang kering pun masih bisa pakai karena dia tidak semat yang hijaunya. Walaupun kalau tipe kulit kalian bener-bener kering bisa pakai juga yang glow ini yang pink. Karena ini menurut aku sih lebih menghidrasi lagi di wajah. Dan untuk di tes ketahanannya kalian tadi juga udah lihat waktu siang-siang aku update. Menurut aku sih bagian velvet matte-nya udah kayak mulai glowing dibandingkan yang matte-nya. Jadi bisa dibilang untuk ketahanannya sendiri sebenarnya untuk oil control-nya masih lebih bagus yang matte cushion. Walaupun tadi di akhir sebenarnya ya untuk di T-zone aku tuh sama-sama udah berminyak. So bisa dibilang sih ketahanan hampir mirip-mirip. Tapi kalau dibilang mana yang akan lebih glowing duluan, itu yang velvet matte-nya. Overall sih sebenarnya untuk keduanya ini aku sama-sama suka karena oil control-nya tergolong bagus ya di tipe normal to oily kayak aku. Walaupun memang bisa dibilang untuk yang velvet matte-nya ini akan lebih cepat glowing. Jadi kalau tipe kalian itu kulitnya bener-bener oily, aku saran sih pakai yang matte serum cushionnya. Tapi kalau misalnya mau yang hasilnya tuh lumayan natural di normal to oily skin, masih bisa cobain yang velvet matte cushionnya. Dan kira-kira seperti itu untuk review sampai tes ketahanannya. Gimana menurut kamu? Kamu lebih pilih matte cushionnya atau yang velvet matte-nya nih? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Jangan lupa sharing juga pengalaman kamu. Pakai salah satu atau keduanya nih kalau kamu udah cobain. Biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Dan sampai ketemu lagi. Bye!